teman-teman semua, baik, saya kembali lagi untuk menjelaskan tentang definisi tanda baca serta fungsi-fungsinya atau contohnya. Sebelum kita masuk dalam topik, perkenalkan dulu nama saya Skemi Alsonarifa, kelas M8 semester 1. Saya dari Universitas Nias. Baik, lanjut saja. Saya akan menjelaskan atau mendefinisikan tentang definisi tanda baca. Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tanda baca sangat penting dalam penulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Tanda baca juga adalah simbol yang enggak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca juga itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat kita membaca. Ya yang kita perlu tahu ya seperti itu, titik, koma, garis datar, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Saya akan menuju untuk menjelaskan jenis-jenis tanda baca tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik. Ada berbagai-bagai atau jenis-jenis tanda titik, yaitu tanda penanda akhir kalimat, yang fungsinya yaitu tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda pada akhir kalimat. Bukan kalimat seruan atau kalimat tanya ya. Kamu bisa memahaminya juga dengan sebagai kalimat berita. Saya akan memberikan contoh yaitu ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Baru di kalimat terakhir tersebut dia menggunakan tanda titik. Dan contoh kedua yaitu Ida sudah menyelesaikan artikel tentang ketimpangan sosial kemarin. Ya, di situ pada kalimat terakhir dia menggunakan titik. Kedua, tanda titik ini juga mempunyai jenis yaitu tanda di penulisan bagan, ikhtisar atau daftar, yaitu biasa digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya Romawi 2 titik Sumatera Utara, ya. Baru di bawahnya 1 titik Kota Gunung Stoli, ya. Dan ada juga contoh yaitu 3 titik pembahasan, yang dimana di bagian akhir 3 itu mempunyai 1 titik. Dan biasa kita juga tahu di dalam buku-buku yaitu contohnya di bagian isi biasanya ada sebuah angka atau tanda di mana biasa digunakan di dalam seperti analisa tabel, analisa grafik ataupun gambar yang tercantum dalam sebuah buku tersebut. Yaitu contohnya 3.2 baru ada sebuah kalimat yaitu analisa tabel. Itulah contohnya. Ketiga, tanda titik juga mempunyai jenis yaitu pemisah angka pada penanda waktu atau jam, menit, dan detik. Ya, tidak perlu kita jauh-jauh, pasti kita tahu semua ya. Jarang diketahui tanda titik juga dapat digunakan sebagai pemisah angka jam. Ya, seringnya kita dipelajari ya pada zaman kita SD.
SMP dan SMK. Tidak asing lagi di telinga kita. Biasa itu titik bisa digunakan dalam jam atau waktu ya. Contohnya seperti ini. Pukul 06.05 atau biasa dibaca pukul 6:05. Nah, itu contoh dari jenis titik untuk pemisah angka dan penanda waktu. Keempat, penunjukan jangka waktu. Ya, hampir serupa dengan fungsi yang ketiga. Tanda titik juga berfungsi sebagai penunjukan jangka waktu. Ya, contohnya 01.03.47. Ya, itu adalah sebuah angka jam ya. Biasa dikatakan 1 jam 3 menit 47 detik. Ya, kita tidak asing lagi dengan pembahasan penunjukan jangka waktu ya. Dan kelima, memperjelas jumlah. Ya, di mana-mana pasti kita mengenal yang namanya uang ya. Dimana kalau kita menulis sebuah angka uang atau dalam perumusan matematika, pasti kita kebanyakan menggunakan yang namanya titik ya. Contohnya saya akan memberikan contoh pada kasus yang namanya COVID ya. Kasus COVID di Indonesia tembus 1.000.000 kasus ya. Itulah sebuah contoh dalam penulisan tanda titik yang digunakan untuk memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya ya. Keenam, peran dalam penulisan referensi, yaitu dalam penulisan daftar pusaka atau di bagian terakhir sebuah buku. Kita ketahui biasanya tanda titik juga digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Contohnya ya, pastinya kita sering mengetahui di bagian daftar-daftar pusaka ya, di bagian terakhir sebuah buku. Contohnya saya akan memberikan contohnya, yaitu Agung, Muhammad 2007 media belajar yang asik baru Solo 2 ragam cendekia. Ya, itulah sebuah contoh dalam peran dalam penulisan referensi. Ketujuh, tidak digunakan pada akhir judul ya. Kita bisa tidak boleh menggunakan tanda titik pada akhir judul karangan artikel yang merupakan kepala karangan atau judul dari sebuah yang kita tulis dalam rangkuman atau buku yang kita buat, dalam yang kita membuat sebuah cerita atau buku ya. Selain itu, pada bagian kepala tabel juga grafik atau ilustrasi juga tidak boleh diakhiri dengan tanda titik ya. Contohnya pengertian, jenis dan contoh majas. Yang kedua tentang grafik 3.2 angka kematian COVID di Provinsi Jawa Timur. Itulah contoh dari tidak digunakan pada akhir judul. Tidak digunakan pada kepala surat karena tanda titik ini juga tidak boleh dipakai dalam kepala surat ya. Artinya tanda titik tidak diberikan di belakang alamat pengirim dan penerima surat, karena nama pengirim dan penerimaan surat tanggal surat. Contohnya ya, kepada HRD PT Jawa Sentosa, Jalan Pandawa, Sukabumi. Itulah contohnya titik tidak bisa digunakan pada kepala surat. Baru saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu penggunaan tanda baca koma. Ya, tidak asing lagi tanda baca koma.
Yang pertama, jenis-jenis penggunaan tanda baca koma ada memiliki memiliki 14 jenis, ya, yang diletakkan. Yang pertama yaitu diletakkan di tengah kalimat, yaitu tanda yang sangat sering digunakan pada tengah-tengah kalimat, ya. Kebanyakan kalau kita melihat atau membaca buku, kebanyakan koma itu pasti ada yang di tengah-tengah pada kalimat tersebut. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian atau penyebutan bilangan. Untuk pendapatannya ada di belakang kata yang mengikutinya. Seperti ya, contoh 1, 2, 3, baru titik-titik mulai. Ya, itulah contoh dalam penggunaan tanda baca koma. Tanda baca koma ini juga kalau kita dalam membaca, lain hal dengan titik. Tanda baca titik itu kalau kita mengetahui kalau kita membaca sebuah tulisan ada yang namanya titik, kita stop untuk beberapa detik membaca, baru kita melanjutkan lagi membaca dengan awalan tulisan tersebut huruf besar. Ya, itulah jenis titik, penggunaan tanda baca titik. Kalau penggunaan tanda baca koma, biasanya kalau kita diajarin atau kita pernah diajarin dalam penggunaan bahasa atau tanda baca koma tersebut, ya perlu kita tahu kalau kita dalam membaca sebuah tulisan pasti kita menemukan koma. Lain hal dengan koma. Kita membaca sebuah tulisan, contohnya ibu berjalan keperluan memasak seperti garam, baru koma. Kita hanya sebentar stop dari kalimat tersebut, baru kita lanjutkan gula, kecap, dan minyak goreng. Kalau tanda titik tersebut, dari tanda titik kita agak lama berhenti, baru kita lanjutkan dengan kalimat yang baru. Itu perbedaan titik antara titik dan koma. Ketiga, penggunaan tanda baca seru. Ya, gak heran kita cara penggunaan tanda baca seru, yaitu kalimat atau memerintahkan atau menyeru kepada seseorang. Maka berlaku penggunaan tanda seru di sini jika ucapan dituliskan, ya. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Contohnya, tolong matikan lampu ruangan itu. Ya, pasti di belakang kalimat tersebut mempunyai tanda seru. Seakan-akan kita seperti menghentak atau memarah, ya, tapi tidak dengan menggunakan kekerasan atau kemarahannya. Contoh keduanya yaitu kerjakan tugas ini sekarang juga. Ya, dalam kita membaca sebuah kalimat itu agak besar, ya, karena tanda seru itulah sifat tanda seru. Keempat, penggunaan tanda baca titik koma. Ya, tidak heran ya kalau kita mengetahui titik koma, ya, pasti ada juga di bagian-bagian surat, ya, yaitu memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Ya, contohnya saya akan berikan contoh, yaitu malam semakin larut. Baru di pertengahan malam semakin larut, tugasnya tak kunjung selesai. Nah, di pertengahan antara larut dan tugasnya ada yang namanya titik koma, yaitu untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Itulah penggunaan titik koma. Kelima, penggunaan tanda baca titik dua. Ya, pasti kita tahu di mana-mana, maupun di matematika maupun di bagian
surat-suratan atau bagian buku, pasti kita mengetahui pasti kebanyakan menggunakan tanda titik dua, yaitu sebagai tanda titik dua digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi hal ini juga ya berlaku jika masih dalam rangkaian yang sama ya. Contohnya saya akan memberikan contoh, kita persiapkan perlengkapan berkemah, baru titik dua, atau biasa kita mengatakan jenis-jenisnya yaitu titik dua, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Itulah contoh-contoh penggunaan tanda baca titik dua. Baru penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik, yaitu tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik. Ya, biasa yang menggunakan ini juga kadang di yang saya ketahui yaitu di matematika ya, untuk tidak, contohnya 1 2 3 baru titik ada 3 angka titik, karena gunanya yaitu supaya tidak kita terus menulis 4 5 6 7. Penggunaan 3 titik itu itulah fungsinya. Contohnya kalau di dalam penulisan atau cara yang kita ketahui dalam menulis atau membaca, yaitu contohnya baru ada yang namanya 3 titik. Aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. Itulah sebuah contoh dalam penggunaan tanda baca elipsis. Baru penggunaan tanda baca hubung, yaitu dipakai untuk menyambung huruf dari kata yang diejak satu persatu dan digunakan juga pada penulisan tanggal. Ya, biasanya kalau kita di masa SD ya, kita diajarin dulu mengenal huruf. Pasti diajarin kita yaitu contohnya ya, ruang. Pasti di seorang guru pasti mengajarkan kita terlebih dulu mengejah atau mengejah satu persatu atau kalimat tersebut, yaitu R garis hubung atau tanda baca hubung U A N G G U R E U. Itulah contoh dari sebuah kalimat ya. Atau ada juga contoh yaitu sebuah kalimat yaitu pada tanggal lahir ya. Contohnya saya 01 baru garis datar 05 baru garis datar 2003. Ya, itulah contoh dari penggunaan tanda baca hubung. Penggunaan tanda baca pisah, yaitu biasa kita ketahui itu di dalam ya, ada juga di surat atau di percakapan ya, sebuah percakapan, yaitu adalah pembatasan penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar konteks kalimat, maka digunakan tanda pisah. Contohnya kesuksesan itu, baru tanda baca pisah, saya yakin akan tercapai, harus diperjuangkan oleh diri sendirinya. Itu sebuah contoh dari penggunaan tanda baca pisah. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai definisi atau jenis-jenis atau fungsi tanda baca. Saya undur diri dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada penjelasan saya atau penjelasan dari tanda-tanda baca, mohon dimaklumin. Jika ada lebih dari penjelasan saya berterima kasih. Dan sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur pamit ya, untuk selesai percakapan kita tentang penjelasan definisi tanda baca. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan lagi, nama saya Ezekiel Masron Reva.
izin pamit dan Yahoo.